Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Hilmi Ramadhani dengan NIM akhir 058 dan lengkapnya 250 70 1658. Saya dari kelas 2B, lebih tepatnya psikologi 2B, FPK UIN Wali Songo. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah kesehatan fisik dan mental yang sering muncul ketika masa dewasa awal. Jadi sebenarnya masalah dewasa awal maupun masa-masa sebelumnya dan setelahnya itu pasti ada kan, masalah fisik dan juga masalah mental yang sering muncul, masalah kesehatan fisik dan mental. Namun pada masa dewasa awal nih apa aja sih yang sering muncul dan apa aja sih hal-hal yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan hal itu terjadi. Oke, mari kita simak dan mari saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada masa dewasa awal. Kita mulai. Pendahuluan masalah kesehatan baik yang mental maupun yang fisik pada masa dewasa awal umumnya terkesan seperti masalah umum biasa. Jadi kalau kita nih pada masa-masa dewasa awal nih mungkin kelihatannya kayak itu masalah-masalah biasa, kayak kayak masalah-masalah sebelumnya kok mirip kok. Padahal pada masa dewasa awal itu tuh kita sudah mengalami masa hidup yang lebih panjang daripada masa hidup sebelumnya, daripada masa sebelumnya. Otomatis kita sudah memiliki pemaknaan yang lebih berbeda terhadap kehidupan. Mungkin nilai-nilai yang kita pegang juga sudah lebih kuat dan juga kita sudah mulai punya role model yang kita miliki. Jadi kayak ya mungkin sama permasalahannya, tapi kalau kita lihat faktornya tuh kayak beda gitu loh. Ini sudah lebih paham dan juga masalahnya tuh lebih kompleks kalau dilihat masalah penyebabnya itu. Namun jika didalami sebenarnya melibatkan masalah yang kompleks antara berbagai macam faktor, mulai dari faktor biologis sampai psikologis. Kontribusi dari berbagai macam faktor inilah yang membuat masalah yang muncul pada masa dewasa awal. Jadi karena masalah biologis dan juga masalah psikologis itu akhirnya menciptakan kompleks masalah yang terjadi pada masa-masa dewasa awal. Jadi masalahnya nanti kita bedah duluan, masalah kesehatan mental juga masalah kesehatan fisiknya. Kita bahas yang fisiknya dulu guys. Oke. Pertama, masalah kesehatan pada masa dewasa awal. Jadi masa dewasa awal itu kapan sih teman-teman? Jadi masa dewasa awal itu biasanya terjadi pada umur 20 tahun ke atas. Jadi mulai 20 masih 30 ya kan. Biasanya itu masa-masa kita selesai kuliah dan mulai nyari kerja. Normalnya sih gitu. Jadi yang pertama adalah pola hidup tidak sehat, yaitu kombinasi kebiasaan buruk seperti begadang, makan junk food berlebih, dan kebiasaan buruk lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan kesehatan fisik yang signifikan. Hal ini tuh biasanya kelihatan kalau kita mahasiswa kok. Jadi kalau kita mahasiswa kan cenderung mau nyari makanan semurah-murahnya untuk ngepas budget kita bulanan itu. Otomatis kan mungkin kita nggak mikir buat healthy food dan sebagainya, karena mungkin di kos nggak ada, kita nggak bisa masak karena nggak ada dapurnya dan sebagainya, dan juga alat masaknya juga terbatas. Akhirnya kan pelarian terbaiknya kan ke junk food yang murah dan juga menyenangkan bahasanya buat mahasiswa mah. Akhirnya dari masalah itu pun kita menjadi pola hidup yang tidak sehat, dan pola hidup yang tidak sehat ini akan mempengaruhi performa kita. Jadi performa kita tuh bisa turun karena makanan-makanan yang kita makan tadi teman-teman. Itu sangat-sangat berpengaruh, dan juga kita sudah mulai sering begadang mungkin karena setting garap tugas atau mungkin sekedar bermain game bersama teman-teman. Akhirnya karena sering begadang tadi, ritme tidur kita ikut terganggu, dan juga penurunan fokus kita juga turun karena kita sudah mulai sering ngantuk di kelas dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa jadi seperti insomnia. Hal ini tuh umumnya disebabkan paparan cahaya biru dari layar HP maupun alat elektronik lainnya yang mengganggu keseimbangan hormon, kemudian mempengaruhi fokus dan daya tahan tubuh. Jadi kita nih mulai terganggu tidurnya, kayak awalnya mungkin kita sekali dua kali lah nggak tidur larut malam, tapi karena pola ini terus berulang akhirnya menjadi malah gangguan tidur karena kita mengulang-ulang kebiasaan tersebut, dan malah menjadi pola yang berulang. Akhirnya terjadilah insomnia, dan insomnia ini sangat berpengaruh loh teman-teman bagi performa kita di pagi hari, karena kalau kita tidak cukup tidur pada malam hari karena mengalami gangguan tidur ini, maka performa kita di pagi hari itu juga di hari selanjutnya itu juga bisa terpengaruh. Mungkin kita nggak fokus, terus jadi kurang bisa memberikan atensi lebih lagi. Itu bakal mengganggu banget teman-teman. Makanya menjaga pola tidur itu juga penting ya teman-teman.
Kemudian selanjutnya ada ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini disebabkan oleh stres yang berkepanjangan yang dapat mempengaruhi sistem hormonal yang berdampak pada perubahan suasana hati, energi, dan juga fungsi tubuh lainnya. Jadi ketidakseimbangan hormon ini kan kita berbicara tentang masalah dewasa awal ya. Jadi umumnya pada masalah dewasa awal itu kita mungkin lagi skripsi atau selesai skripsi ya kan. Jadi umumnya di masa skripsi kan kita mengalami stres akademik yang gila-gilaan. Kita mungkin survei, kita mungkin praktek lapangan, kita mungkin mengambil data sampel dan sebagainya, mengolahnya. Akhirnya kan menciptakan stres, dan masa untuk menyelesaikan suatu studi skripsi ini kan bukan waktu yang sebentar. Itu mungkin bisa memakan waktu beberapa bulan sampai ya beberapa semester. Jadi kayak dalam beberapa semester kita fokus banget, jadi kan stresnya jangka panjang, bukan stres yang satu hari terus besoknya kelar, tuh enggak, stresnya itu panjang. Nah karena stresnya panjang ini bisa mempengaruhi sistem hormonal kita. Jadi hormonal kita tuh terpengaruh, kalau sekali dua kali mungkin enggak, tapi karena ini sistemnya panjang jadi itu terpengaruh teman-teman. Dan berdampak tuh bisa seperti gangguan hati, kayak moodnya tiba-tiba jelek dan sebagainya, energinya habis tiba-tiba gitulah. Itu yang terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan hormon. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah penyakit akibat gaya hidup. Kalau ini teman-teman, penyakit ini tuh sebenarnya kayak tabungan kita sebelumnya. Jadi kayak pada masa dewasa awal mulai muncul resiko penyakit seperti hipertensi, diabetes tipe 2, dan juga gangguan pencernaan seperti GERD. Jadi kan kita sebelumnya mungkin membuat pola hidup yang jelek nih. Nah pada masa dewasa awal banget nih sebenarnya tuh udah mulai muncul nih. Jadi pas masa remaja mungkin kita tabung-tabung nih, yang sebelum-sebelumnya kita tabung-tabung nih, kita mulai kelihatan nih pas ini, pas masa dewasa awal nih, diabetesnya tiba-tiba pas cek, wah udah diabetes tipe 2, tiba-tiba udah punya GERD. Nah ini akibat dari akumulasi perilaku atau pola hidup jelek sebelumnya. Itu bisa menyebabkan tabungan kita tuh pecah atau mulai terlihat. Mungkin nggak semuanya, tapi udah mulai terlihat pada masa-masa dewasa awal. Kok aku yang sebelumnya nggak punya masalah diabetes, tiba-tiba kok ada diabetes, padahal orang tuaku nggak ada diabetes. Ternyata kita lihat sebelumnya, oh saya suka makan junk food, ternyata saya suka minum minuman yang banyak gulanya dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada masalah kesehatan mental. Kesehatan mental pada masa dewasa awal seringkali dipengaruhi oleh tuntutan sosial, ekonomi, pencarian identitas diri, dan beberapa permasalahan umum yang terjadi itu banyak ya. Jadi pada masa dewasa awal tuh kesehatan mental tuh biasanya dipengaruhi mulai tuntutan sosial nih, kayak kapan nikah, kapan udah kerja belum, dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh dapat dapat tuntutan baru nih, dan mulai kita dipertanyakan nih mau kemana. Jadi kita sudah mulai bingung. Nah ini nih kalau nggak dikelola dengan baik bisa menciptakan beberapa masalah mental yang sering muncul nih. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah quarter life crisis. Quarter life crisis ini apa teman-teman? Quarter life crisis merupakan kondisi krisis emosional yang dialami individu ketika merasa bingung terhadap arah hidup, karir, dan hubungan. Jadi ketika sebelumnya kita udah ngikutin role model tertentu, tapi pada masa ini mungkin karena saat dalam prosesnya kita gagal memaknai dan sebagainya, akhirnya malah kita bingung nih di masa dewasa awal. Aduh, aku kok pengen jadi kayak gitu, kok malah jadi kayak gini. Nah itu kan padahal sebenarnya adalah ekspektasi yang kita harapkan tapi gagal. Nah itu bisa menciptakan quarter life crisis. Jadi kayak kita bingung nih mau gimana setelah ini. Terus juga kan itu tuh masa-masa awal kita baru setelah lulus dari kuliah dan juga sudah mulai menentukan pilihan hidup. Jadi ya semakin bingung teman-teman, quarter life crisisnya semakin kuat. Kemudian stres. Nah stres pada dewasa awal tuh umumnya berasal dari tuntutan akademik, pekerjaan, dan juga tekanan ekonomi. Jadi pada masa-masa dewasa awal kan kayak kita sudah lagi masa skripsi yang tadi kita sebutkan, kita sudah lagi pusing-pusingnya nih, survei, ngumpulin data dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan. Nah ini pekerjaan udah nyarinya susah, pas kita masuk juga ternyata dalam pekerjaannya kita butuh adaptasi dan sebagainya. Itu juga menciptakan stres baru bagi kita ya. Jadi kita yang sebelumnya mungkin stresnya adalah akademik,
berkaitan dengan personal kita mungkin karena kita malas, tapi pas kita kerja tuh ternyata ada orang lain yang bikin kita stres. Nah gitu, itu juga menjadi stres baru dan juga tantangan baru dalam. Kemudian juga mulai tekanan ekonomi, jadi pas kita sudah lulus dari kuliah kan kita sudah mulai mikir untuk apa namanya lebih mandiri dari orang tua. Yang sebelumnya pas kita kuliah mungkin kita dikirimin kan dari orang tua. Nah jadi masalah ekonomi itu mungkin kerasa, tetap kerasa ya teman-teman, tapi nggak separah kalau kita udah lulus. Kalau kita udah lulus kan kita udah mikirnya, wah aku udah ini ya apa namanya, aku udah gede ya, aku harusnya udah punya penghasilan sendiri. Nah dari situ tuh kan kita sudah mulai memikirkan tekanan ekonomi sendiri. Nah ini baru kita merasakan realita dalam kehidupan. Jadi tetap tekanan ekonominya tetap beda ya pada masa dewasa awal dengan masa remaja itu. Kalau nggak dikelola dengan baik, stres ini dapat berkembang menjadi burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan. Jadi maka dari itu kita juga perlu tindakan-tindakan untuk nantinya kita mengurangi stres kita. Banyak sih tindakan-tindakan seperti coping-coping yang baik atau melakukan work-life balance dan sebagainya. Selanjutnya yang umumnya terjadi juga adalah depresi ya teman-teman. Jadi depresi merupakan gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan. Jadi depresi itu bukan yang kita satu hari itu sedih, terus yang kita satu hari sedih besoknya nggak sedih, dan gitu terus, bukan. Jadi depresi itu merupakan gangguan suasana itu, jadi jangkanya panjang ya teman-teman, mungkin dalam 2 bulan kayak lebih rasa tertekan dan sebagainya, itu kan panjang tuh. Jadi bukan yang kita sehari sedih doang terus besoknya sehat walafiat apa sudah nggak sedih lagi, itu beda ya, itu bukan depresi ya teman-teman. Nah apa namanya, pada masa-masa ini kan kita biasanya mulai apa namanya sudah mulai masuk ke dalam tadi dunia pekerjaan, jadi kita sudah mulai dapat tekanan yang panjang. Dan tekanan yang panjang ini mungkin berbeda dengan tekanan yang sebelumnya kita dapatkan. Mungkin sebelumnya hanya disuruh-suruh apa namanya dosen, sekarang kalau kita nggak melakukan itu bisa kita nggak dapat uang dari pekerjaan kita. Nah itu menjadi apa namanya tekanan yang berlebih dan panjang, akhirnya membuat suasana hati itu jelek selama beberapa hari, bahkan bisa sampai beberapa minggu dan bulan, akhirnya bisa menciptakan depresi. Jadi kayak depresi itu bukan yang pendek-pendek gitu ya, jadi harus emang gejalanya lebih panjang aja gitu teman-teman. Dan juga depresi ini juga sering muncul karena kita mengalami kegagalan mencapai ekspektasi ya, karena mungkin seperti sebelumnya pas kita lagi apa namanya lagi remaja kan kita lagi semangat semangatnya nih teman-teman, bikin ekspektasi tinggi tinggi banget, ternyata nggak tercapai, kita depresi sendiri gara-gara itu. Padahal ya normal bagi sebagian remaja untuk bikin apa namanya bikin standar tinggi, namun ya karena kalau terlalu tinggi juga ya nanti bisa berdampak pada masa dewasa awal kamu, ternyata kamu nggak menggapainya kan malah bikin depresi gitu teman-teman, karena nggak sesuai dengan ekspektasi ternyata. Kemudian selanjutnya kita akan meninjau teori apa namanya Erik Erikson. Ya, bentar saya pindahin dulu, kayaknya kameranya bakal ganggu teman-teman. Nah, oke, okay. Kita lanjut lagi. Tinjauan teori menurut Erik Erikson ini sebenarnya kita bisa fokus aja ke tahap intimidasi dan isolasi, cuma saya masukin tahap identity dan role confusion karena pada masa remaja menuju dewasa akhir kan itu juga ada fase-fase yang akan mempengaruhi ini, jadi saya masukin aja jadi kayak sebagai prolognya aja nih gitu. Prolog darinya tuh karena pada tahap awal nih identity vs role confusion itu konflik utamanya itu adalah pembentukan identitas dan juga kebingungan peran model. Jadi pada masa ini kita mulai mencoba bikin identitas dan juga mulai bingung nih, kita nih nanti jadi apa gitu. Dan kita juga sudah mulai nyoba nih untuk melakukan hal-hal apa namanya hal-hal yang bisa kita isi pada masa-masa itu, misalnya jadi mahasiswa, kerja, atau mencoba-coba job-job freelance dan sebagainya. Pada masa ini nih kalau sebenarnya kita sudah mempunyai pemaknaan hidup yang baik, itu bisa berpengaruh ke tahap selanjutnya yaitu dewasa awal. Jadi kalau misalnya ternyata kita gagal memaknai apa namanya memaknai identitas kita, akhirnya nanti itu kita bisa kehilangan identitas pada masa dewasa awal, jadi kayak life apa quarter life krisisnya jadi ada gitu, jadi lebih parah lagi nanti. Nah, tapi kalau kita berhasil, kita bisa punya apa namanya identitas yang jelas, jadi pas lagi masa quarter life crisis itu kita tetap yakin, oh aku tuh orangnya gini, walaupun tetap ada ragu-ragu tapi kita sudah punya keyakinan
kalau kita tuh orangnya gini, jadi tetap kokoh, tapi ya walaupun ragu tapi kita tuh punya aras bedanya untuk melihatnya gitu. Nah, yang fase utamanya di sini adalah intimasi PS isolation ya teman-teman. Jadi pada masa dewasa awal nih, kita tuh sudah masuk tahap intimasi dan isolation. Itu tuh masa-masa apa sih? Itu tuh masa-masa ketika kita sudah mulai bikin komitmen jangka panjang dan bermakna dan lebih dekat dengan apa namanya, dekat dengan orang lain. Jadi kayak paling gampangnya sih kayak contohnya nikah ya teman-teman. Jadi pas masa pernikahan itu tahap intimasi dan isolasi waktu ketika dua orang sudah mempunyai apa namanya komitmen yang kuat dan akan mengikat hubungan jangka panjang, mereka akan melakukan pernikahan. Jadi pernikahan ini tuh bukan sekedar oh aku pengen enaknya aja, nggak bisa teman-teman. Pada pernikahan itu kita akan melakukan kontrak jangka panjang, bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Itu tuh kontrak jangka panjang dari awal kita nikah itu sampai kita mati. Jadi pertimbangannya memang harus sangat matang dan juga wajar pada masa-masa ini tuh kita mulai apa namanya memerlukan waktu untuk memikirkannya dengan sangat-sangat matang karena memang ini tuh bukan sekedar apa namanya kontrak 1 tahun 2 tahun, ini tuh udah kesepakatan kita yang akan dibuat dari kita dengan orang lain sampai ke depannya, dan itu sangat panjang. Dan kalau kita sembarangan itu tuh bisa berpengaruh pada anak-anak kita juga, karena anak-anak kita itu akan melihat bagaimana orang tuanya itu bersikap. Kalau kita tidak bisa membuat komitmen yang bagus dari awal, itu kemungkinan akan diwariskan ke anak-anaknya, dan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anaknya. Makanya tahap intimasi dan isolation ini tuh berpengaruh ke tahap-tahap selanjutnya, nanti kalau kita sudah tua atau sebagainya itu tuh bakal berpengaruh banget. Makanya tahap ini tuh krusial banget dalam masa-masa dewasa awal. Dan juga dari intimasi ini kan kita sudah mulai memikirkan nih, sudah memikirkan secara rasional gimana nanti kita dapat ekonominya, gimana kita memenuhi kebutuhan apa namanya, kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup bukan kehidupan saya lagi, kan kehidupannya sudah dibagi nih, sudah ada 2 orang ya. Jadi kita harus bagaimana kita bisa menghidupi apa namanya saya, dan bagaimana kita bisa menghidupi diri kita dan juga pasangan kita. Jadi nggak sembarangan itu untuk masalah intimasi dan isolasinya ini. Jadi memang dalam masa-masa ini tuh manusia sedang berpikir karena memang kita akan melakukan kontrak jangka panjang. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung presentasi kita, kesimpulan dan saran. Masa dewasa awal merupakan periode yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental dan biologis, tuntutan kehidupan yang tinggi, serta perubahan gaya hidup menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Seperti yang tadi kita sebutkan, masalah-masalah itu udah mulai, masalah kesehatan fisik tuh mulai kelihatan, kayak yang kita tabung sebelumnya tuh udah mulai kelihatan. Kemudian masa ini tuh kita sudah mulai memikirkan ekonomi, terus kemudian memikirkan apa namanya, komitmen jangka panjang, isolation, terus memikirkan hubungan kita dengan apa namanya, dengan pasangan kita lebih dalam, lebih bermakna. Nah, itu adalah masa-masa dewasa awal. Kita sudah mulai melihat makna-maknanya, bukan sekedar apa namanya ekspektasi kita tuh gimana tuh. Enggak, kita sudah mulai melihat realita-realita dalam kehidupan. Gitu. Makanya oleh karena itu diperlukan kesadaran dan upaya preventif. Upaya preventif itu pencegahan ya. Jadi pencegahan untuk melakukan agar tidak stres, depresi itu sangat diperlukan. Caranya banyak teman-teman. Jadi nggak terpaku untuk satu cara. Mungkin satu cara kurang cocok, kita bisa mencoba cara lainnya. Jadi nggak, kita bukan cari apa namanya, bukan cari mana yang paling dominan nih, kita carinya mana yang paling cocok buat diri kita untuk apa namanya menjadi preventif kita agar menjaga kesehatan mental dan fisik kita supaya individu itu menjadi optimal. Jadi pas masa dewasa ini kita optimal nih, masa dewasanya kita sudah bisa menjalaninya dengan penuh apa namanya, dengan penuh energi. Jadi kita tuh pada masa ini tuh nggak apa namanya, nggak menyesalinya nanti kemudian hari, karena kita sudah melakukannya dengan maksimal. Jadi pas masa tua, wah aku sudah menjalankan masa dewasaku dengan sangat-sangat prima, aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi itu pas masa apa namanya, pas masa tua nanti, masa-masa selanjutnya kita tuh tidak menyesali sebelumnya kalau kita pada masa ini tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kesehatan mental, tidak melakukan hal yang harus dilakukan seperti bekerja dan sebagainya. Nanti kita akan menyesal di masa-masa tua kita karena kita tidak melakukan hal yang terbaik. Kalau kita menjaga kesehatan kita lebih bugar, kita menjaga kesehatan mental kita, jadi kita lebih apa sih, sehat secara
psikologis itu akan berpengaruh untuk masa-masa nanti. Jadi di masa tua kita sudah tenang, kita punya badan yang kita punya apa namanya tubuh yang sehat juga, tidak banyak penyakit, itu akan sangat-sangat kita berterima kasih untuk di masa depannya gitu. Itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Haidar Hilmi Rabbani, izin mengundurkan diri. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang saya sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.